Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur atas limpahan rahmat kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini Allah masih mengizinkan kita semua untuk bermuajahah bertatap muka dalam rangka tolakul ilmi atau menuntut ilmu. Semoga apa yang kita ikhtiarkan dalam rangka tolakul ilmi ini kelak Allah balas dengan memudahkan jalan kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa dicurahkan kepada qudwah uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Jemaah pengajian di rumah Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang lalu kita membahas tentang tanda-tanda hari kiamat, dan salah satunya adalah bagaimana terjadi fenomena di mana perempuan menyerupai laki-laki dan laki-laki menyerupai perempuan. Ini adalah sesuatu yang hari ini sudah banyak kita lihat dan bahkan berusaha untuk dimaklumi. Maka jawab Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada." Islam itu datang dalam keadaan asing. Asing itu paling beda. Maka di akhir zaman Islam akan kembali asing, paling beda. Hari ini kita kalau melihat bahwasanya agama apa yang kemudian menyuarakan untuk menolak legalitas LGBT, maka satu-satunya agama adalah agama Islam. Yang lain berdiam diri saja. Ya. Maka yang berani kemudian menolak dan menyuarakan kebenaran hanyalah umat Islam. Maka Islam ini di akhir zaman akan menjadi asing. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fatuba lil ghuraba." Maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing, yang berbeda daripada yang lain. Nanti kalau kita buka kitabnya Syekh Mudah, keterasingan umat Islam ini bahkan sampai asing di antara umat Islam itu sendiri. Bukan hanya asing di lingkup dunia, tapi asing di antara umat Islam. Ya. Ketika mayoritas umat Islam mungkin masih melakukan sebuah kemungkaran, sedikit dari umat Islam yang kemudian berpegang teguh meninggalkan kemungkaran. Maka ini asing lagi di antara umat Islam itu sendiri. Maka kata Rasulullah, "Batu pada dulu beruntunglah bagi orang-orang yang asing." Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka pada kesempatan malam hari ini sedikit banyak kita akan membahas kaitannya tentang ma hukmul liwat, apa hukumnya LGBT, ya. Dan kita kemarin sudah sampaikan bahwasannya, ya, pertama kali terjadinya LGBT itu adalah di masa Nabi Lot, ya kan?
di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat ke-80, "Walau idza qala liqaumihi atatuna al-fahisyata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin." Apakah kalian akan melakukan sebuah perbuatan yang hina, di mana perbuatan itu belum pernah dilakukan orang sebelum kalian di dunia ini? Maka pertama kali ini dilakukan di masanya Nabi Lut. Maka kemudian apa kata para ulama ya di dalam kitab Al-Mughni ya jilid 9 halaman 59, Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan ajma'a ahlul ilmi ala tahrimil liwat. Ahlul ilmi para ulama sepakat liwat atau LGBT hukumnya haram. Hukumnya haram. Kalau ada laki-laki berzina dengan laki-laki, perempuan berzina dengan perempuan, hukumnya haram. Kalau laki-laki berzina dengan perempuan, hukumnya itu tetap haram. Namanya zina ya, tetap haram. Maka sebenarnya Allah Subhanahu wa taala Allah taala fi kitabi, Allah telah mencela perbuatan LGBT itu di dalam kitabnya Al-Qur'an. Wa aqam fi'lihi ya. Dan Allah juga mencela pelakunya. Walau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mencelanya. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, maka ya kalau ada orang yang mengatakan rapopo zaman yang miliki ora apa-apa, lanang seneng karo lanang, wedok seneng karo wedok, wong lanang seneng karo kirike ya begini, sama anjingnya sendiri, bahkan ada yang kemudian suka dengan kendaraannya ya kan? Ada yang menikah menara ya. Terus gue nolak ya kan? Maka itu hak asasi manusia. Kata mereka, hak asasi manusia ben wong urip kuwi sak karepe dhewe. Lah nek wong urip sak karepe dhewe, kemudian orang enggak punya aturan, pasti akan terjadi banyak kerusakan. Ya. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala ya. Kisahnya di masanya Nabi Lut ya, di mana Nabi Lut mendapatkan 2 tamu dari malaikat. Kemudian tetangganya atau kaumnya Nabi Lut ya, kemudian apa? Mempunyai hasrat. Dijelaskan dalam surat Hud ayat 77, walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa dhaqa bihim darhan wa qala hadza yaumun 'asib. Dan tatkala datang utusan-utusan kami para malaikat itu kepada Nabi Lut, dia merasa susah. Kenapa? Karena utusannya ini malaikatnya menyerupai laki-laki yang sangat tampan. Pak Bu, coba Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik saya mau tanya dulu. Adik-adik tahu negara, tahu K-pop? Beneran rasa gede-gede tahu, gede-gede karena ngomong tahu ya, tahu. Ustaz mau tanya, ganteng-ganteng gak artisnya? Ganteng gak? Ganteng, bahkan gantengnya sampai menyerupai perempuan. Saking gantengnya. Dan apa yang dilakukan Pak Bu? Saya mau tanya adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, saya kira soal mas ngerti ya. Adik-adik pernah lihat antar personel atau artis K-pop atau boyband sekarang yang marak itu mereka saling ciuman satu dengan yang lainnya? Pernah lihat fotonya? Pernah lihat videonya? Dan bapak ibu tahu mereka laki-laki dan laki-laki di depan publik, di depan umum yang nonton berjilbab,
yang nonton muslim-muslimah ya, dipertontonkan grup band laki-laki saling ciuman di atas panggung. Laki-laki dan laki-laki loh. Bayangkan itu. Ya. Dan itu diberi panggung, tidak dilarang. Ada yang mempermasalahkan masuk berita seperti itu kemudian ya konsernya dibubarkan, nggak ada. Ya, maka ini saya nasihatkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, tolong putra putrinya dijaga. Sesekali kalau putra putri bapak itu sudah punya HP, pilih HP ini. Ya, dilihat itu memori HP-nya ada apa. Ya. Bahkan tidak jarang hari ini anak-anak remaja di mana Instagram dan WhatsApp mereka fotonya adalah foto laki-laki ciuman dengan laki-laki. Dan itu terjadi loh. Ya. Sesuatu yang kemudian sangat memprihatinkan bagi kita semua. Maka kalau bapak ibu ada anaknya putra ataupun putri kok, aku tuh kok no kelambi kaos sablone ya grup-grup band tertentu lah sekarang banyak ya kan, maka jangan diperbolehkan. Tandanya anak kita sudah mengidolakan. Yang namanya idola itu akan diidolakan. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Dilanjutkan di ayat selanjutnya, waja'ahu qaumuhu yura'una ilaihi, dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas-gegas. Ya. Wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at, dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Maksudnya apa? Menyetubuhi laki-laki menyetubuhi laki-laki. Qala ya qaumi haula'i banati hunna atharu lakum. Maka Nabi Lut mengatakan, wahai kaumku, inilah putri-putriku, mereka lebih suci bagimu. Maka di dalam tafsir Nabi Lut mengatakan yang dimaksud putri-putrinya adalah apa? Kaumnya yang perempuan. Mereka itu lebih suci bagi kalian. Silahkan ketika hendak melampiaskan nafsunya, maka dilampiaskan kepada lawan jenis dengan cara yang benar, yang halal. Akan kita terlebih dahulu. Itu normal. Dan Allah mensyariatkan, Rasulullah mensyariatkan. Ya. Maka Bapak Ibu yang punya anak baik putra ataupun putri yang sepertinya punya gelagat kok sudah pengen nikah, maka tidak perlu ditunda-tunda. Lah masih mungkin Rewan Pak Bu. Nek masih derek terus adilipun pengen ansal bisi mboten Pak Bu. Kebiasaan orang Jawa orang oleh ngelang kai. Lah terus nek masih ternyata lagi nikah. Adi-adine kabeh ora nikah. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian anak-anak kita sudah masanya menikah dan mereka sudah nunggu, jangan sampai dihalang-halangi. Nek wis nembung, tandane satu mereka sudah pengen. Kalau bapak ibu melihat mereka sudah mampu, segera saja, tidak perlu ditunda-tunda. Bisa cilik dan lain sebagainya. Mbak Yu urung, Mas urung. Kalau memang belum, segera dicarikan. Maka jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha wa la tuzun fi dhaifi alaysa minkum rajulun rasyid. Maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap kamu ini. Tidak adakah di antaramu seorang yang berakal? Maka Bapak Ibu,
Unjukannya sambil diunjuk, ya. Makanannya sambil dinikmati. Ya. Maka jamaah yang berdoa kepada Subhanahu wa Ta'ala, ya. Di dalam surat Asy-Syu'ara juga dijelaskan, atatuna dzukrana minal alamin. Ya. Apakah kalian wahai laki-laki, maksudnya kaumnya Nabi Lot, ya. Atatuna dzukrana minal alamin. Kalian mendatangi jenis laki-laki di antara manusia. Wa tadharuna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum, dan kalian meninggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Allah untuk kalian, ya. Malah milih lanang daripada bojone dhewe sing wedok eneng ngomah. Dan Bapak Ibu jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata ini juga sudah terjadi di Indonesia, di mana ada seorang suami selingkuh dengan laki-laki. Sudah ada kisahnya, di mana seorang suami selingkuh dengan laki-laki. Angsal mboten Bu? Mboten angsal. Nek kalih tiyang setri angsal mboten Bu? Ya mboten angsal selingkuh kok ya. Ya. Tapi itu terjadi waktu betul-betul terjadi. Saya pernah mendengarkan kisahnya langsung dari orang yang kenal, karena teman kerjanya. Coba. Padahal di rumahnya punya istri, tapi kenapa dilampiaskan kepada laki-laki? Nah, ini sesuatu yang, maka kalau kemudian di dalam hati seorang laki-laki kok melihat laki-laki kok ganteng, kemudian timbul hasrat, nah itu sudah hati-hati. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ini dilanjutkan dalam surah Al-79. Qalu laqad alimta ma lana fi banatina min haqqin wa innaka la ta'lamu ma nurid. Mereka menjawab, sesungguhnya kamu telah tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap putri-putrimu, dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki. Mereka mengatakan, Nabi Lot, kowe kan ngerti bahwasanya kita itu tidak ingin melampiaskan nafsu, bahkan tidak bernafsu kepada perempuan di antara kami. Dan kamu tahu bahwasanya kami itu pengennya sama laki-laki. Nah, itu sama laki-laki. Dan hari ini mereka LGBT sudah tidak malu menampakkan diri. Mereka bahkan di sorot kamera bahkan menampakkan, ini pacarku, coba Pak. Dan dia menunjuk pacarnya siapa? Temannya laki. Kamu bilang. Dan mereka tidak malu Pak. Kenapa Pak kemudian mereka sekarang tidak malu menampakkan diri? Satu, mereka dibela. Paham Pak? Mereka dibela. Yang kedua, mereka sudah menjadi semakin banyak akeh koncone. Ya. Maka Bapak Ibu yang terus Subhanahu mosok tenang ke Mas di wong-wonge. Ya, hari ini Bapak Ibu karena minimnya bisa menggunakan media sosial itu, maka banyak informasi yang tidak didapatkan. Maka dari majelis-majelis seperti ini yang seharusnya didapatkan. Bagaimana kemudian mereka berusaha sengaja merusak generasi manusia, peradaban manusia. Cara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian apa hukuman atau konsekuensi bagi mereka para pelaku LGBT? Ya, ini yang kemudian terjadi kepada dulu orang-orang atau kaumnya Nabi Lut. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan di dalam surat Al-Qamar ayat ke-37.
di mana kisah itu terjadi. Walaqad rawaduhu an dhaifihi fatamasna a'yunahum fadhuqu 'adabi wa nuzur. Sesungguhnya mereka telah membujuknya agar menyerahkan tamunya kepada mereka. Jadi waktu Nabi Lut itu ketika di rumahnya ada tamu dua laki-laki yang ganteng, ternyata itu malaikat, digeruduk tanggane. Kenapa? Untuk menyerahkan dua tamu tersebut. Untuk diapakan? Untuk disodomi atau dizinai. Coba, menjijikkan teman-teman. Dan hari ini itu terjadi dan mereka nggak malu, ya. Mereka nggak malu sekarang menampakkan diri. Ya. Lalu kami buat butakan mata mereka. Atau masna ilamu. Maka Allah mengatakan kami butakan mata mereka. Ketika sudah dekat rumahnya Nabi Lut, maka Allah kemudian membutakan mata mereka. Ya. Maka rasakanlah azabku dan ancaman-ancamanku di dalam surat Al-Qamar ayat 37. Dijelaskan di dalam kitab Fabi Hudahum yang tadi, ya, dijelaskan bahwasanya kenapa kok mereka itu bisa buta matanya. Ternyata Allah mengirim malaikat Jibril, kemudian muka orang-orang yang tadi hendak melakukan perbuatan keji kepada tamunya Nabi Lut yang keduanya itu malaikat, Allah izinkan malaikat Jibril untuk memukul muka mereka dengan sayapnya. Karena dipukul malaikat Jibril akhirnya mata mereka buta dan mereka tidak bisa melihat, akhirnya tidak bisa mencelakai tamunya Nabi Lut. Nabrak tembok itu ya. Maka Allah bukakan mata mereka. Dan kalau kita kemudian melihat bahwasanya Allah dan Rasulnya sudah melarang melakukan hubungan namun lewat belakang. Maksudnya ada anak kecil waktu itu. Sudah mafhum, sudah bisa dipahami maksudnya lewat belakang. Kenapa? Ternyata hikmahnya banyak. Syariat Islam itu kalau sudah menurunkan sebuah syariat terlebih larangan pasti ada hikmahnya. Siapa yang melanggar pasti dia akan mendapatkan keburukannya sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat baik untuk kalian sendiri, kalau berbuat buruk untuk kalian sendiri. Ternyata apa? Ketika seseorang itu melakukan hubungan tidak lewat tempat yang seharusnya, maka di situ ada penyakit. Karena itu bukan tempat yang bersih, Bapak Ibu. Bukan tempat yang bersih. Ya. Maka tidak jarang kemudian mereka para pelaku LGBT akhirnya mati karena penyakit yang mereka derita karena melakukan perbuatan sodomi seperti itu. Itu sangat banyak, itu tempat keluarnya kotor, tapi kenapa digunakan untuk berhubungan badan? Maka banyak yang kemudian sudah itu. Jadi sangat banyak sekali. Bahkan orang yang saya kenal pernah ada yang kemudian dia izin kerja sama orang tuanya di luar kota. Ternyata laki-laki tapi ketika pulang ke rumah ini perlakuannya dan karakternya itu seperti perempuan. Nah, suatu saat ada tetangganya yang melihat ternyata dia di tempat kerjanya berpakaian dan berdandan seperti perempuan. Saya tidak sebutkan namanya, saya hanya sebutkan kisahnya. Untuk pelajaran kita semuanya. Dan apa waktu di akhir hayatnya dia sudah meninggal. Di akhir hayatnya dia kena penyakit yang penyakit itu tidak diketahui apa penyakit. Dia meninggal dengan penyakit tersebut. Dan keluarganya berusaha untuk
menutupi. Bahkan ketika meninggalnya pun tetangga-tetangganya tidak diberi tahu. Sakit di sana di tempat orang mau pulang malu. Kenapa? Karena dia terkena penyakit atas perbuatannya sendiri. Kemudian yang kedua, apa yang kemudian Allah hukum kepada kaum Nabi Lot karena mereka melakukan syirk di dalam surat Al-Hijr ayat ke-73. Allah berfirman, "Fa'akhadhathumus sayhatu musyriqin." Mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit. Ya. Suara keras yang kemudian memekakkan telinga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang kita mau pengajian, mic-nya benging saja ke telinga itu sudah sakit rasanya. Ya ini bagaimana kemudian suara dari langit yang mengguntur membinasakan mereka. Enggak bayangkan kita seperti apa suara itu. Ya. Kemudian yang ketiga, Allah jelaskan di dalam surat Hud ayat 82, hukuman Allah kepada kaum Sodom, kaumnya Nabi Lut hari itu, falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safiraha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijil mandud. Tatkala datang adab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah. Kami balikkan aku, dibalik. Dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Itu hukuman bagi kaum Nabi Lut. Dan itu pun akan Allah berikan kepada orang-orang yang kemudian mereka melakukan perbuatannya kaum Nabi Lut. Dan itu di Indonesia sudah banyak misalnya. Kita sudah banyak pelajaran di mana yang bawah naik ke atas, yang atas turun ke bawah. Di Indonesia ada satu kota sangat terkenal dengan pelacuran, terkenal dengan pelacuran. Di mana itu? Di Surabaya. Hari ini alhamdulillah sudah ditutup. Nama daerahnya apa Pak? Kok ngerti ya? Karena daerah itu sangat terkenal. Ya. Sekarang sudah ditutup. Tapi Allah kemudian tunjukkan kekuasaannya, di mana lumpur keluar sampai merendam beberapa kecamatan. Lumpur yang tadinya di bawah naik ke atas, yang tadinya di atas rumah-rumah turun ke bawah. Dan ciri khas mereka orang yang kufur kepada Allah, lalu kejadian alam atau sakit kaum karo agama. Apa hubungannya lah? Itu ciri khasnya orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak meyakini apa yang terjadi ini ada hubungannya dengan kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka hanya mengatakan itu kan kejadian alam. Pancen ngebur ternyata salah nggon. Sing dibur malah gas bumi akhirnya metu, ya. Apa hubungannya? Orang. Padahal Rasulullah mengatakan kepada kita, setiap kita mendapatkan sebuah keburukan, musibah, maka hendaknya kita beristighfar. Kenapa? Karena itu dari kesalahan kita atau kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai kalau para ulama itu ngaku sendalnya putus. Itu mereka kemudian, ya Allah, dosa apa yang telah aku lakukan? Menurut aku ya, maka setiap dosa kita itu berpengaruh pada hidup kita. Maka ketika ada sebuah bencana dari Allah, kita istighfar. Jangan-jangan itu karena dosa kita. Terus diri makanya kita hindari maksiat. Oh hubungannya bencana alam karo maksiat, nanti orang yang mengatakan seperti itu, semoga sebelum meninggalnya diberikan kehendak tobat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek ora tobat, engko aji sadar enggak dulu, ya Allah ternyata bisa aku salah ngomong ya. Maka hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengingatkan kepada kita,
wa may yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah yang setiap kita ucapkan kecuali di samping kanan dan kiri kita ada malaikat yang siap untuk mencatat. Maka jalan Allah Subhanahu wa taala membalikkan. Di dalam surat An-Najm ayat 53 juga dijelaskan wal mu'tafikata ahla. Al-mu'tafikah negeri-negeri kaum Lut yang dilempar ke bawah, diangkat oleh malaikat Jibril dibalikan batu, dilempar dengan batu. Kemudian yang keempat dihujani batu. Allah jelaskan di dalam surat Al-Hijr ayat 74, "Faja'alna 'alaiha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil." Dan kami jadikan bagian atas kota itu terbalik ke bawah dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras. Dihujani dari batu. Kisah sebuah kampung yang ada di Dieng. Allah hujani dengan batu dari gunung di sebelahnya. Kenapa? Tempat maksiat. Tempat maksiat. Na'udzubillah semua. Na'udzubillah. Lantas itu tadi adalah hukuman dari Allah. Lantas syariat Islam ternyata juga memiliki hukum yang kalau di dalam syariat Islam itu namanya hukum jinayah atau hukum kepada orang-orang yang bermaksiat sehingga mereka dihukum di dunia. Ada undang-undangnya Pak. Orang yang tidak sholat itu yang di dalam Islam sebenarnya ada hukumannya Pak. Apa? Di penjara. Nah terus nek mau ora sholat di penjara saiki. Ya. Iya kenapa? Untuk membuat jerah. No, orang sholatnya di penjara ngono. Nah, ada yang mengatakan seperti itu. Islam atas padahal. Kenapa kok Islam seperti itu? Pengen menjaga biar kita semua itu sama-sama masuk surga. Penjagaan Islam seperti itu. Maka begitu pula dengan kaum Sodom atau LGBT. Yang pertama apa? Mereka mendapatkan laknat dari Allah dan Rasulullah SAW. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "La'anallahu man 'amila 'amala qaumi Lutin, la'anallahu man 'amila 'amala qaumi Lutin salasan." Ya, Rasulullah bersabda, Allah melaknat manusia yang melakukan perbuatan homo seperti kaumnya Nabi Lut. Allah melaknat. Rasulullah mengucapkan sampai tiga kali. Kemudian yang kedua, apa hukuman bagi kaum LGBT? Allah jelaskan di dalam Rasulullah sabdakan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lutin faqtuluhu al-fa'il wal maf'ul bih." Barang siapa yang menjumpai orang yang melakukan perbuatan homoseksual seperti kelakuannya kaum Lut, maka bunuhlah pelakunya dan yang disodomi. Al-fa'il wal maf'ul. Ada yang menjadi pelaku, ada yang menjadi korban. Maka kata Rasulullah, kedua-duanya dibunuh. Ngeri lah saya kesana. Kenapa kok dibunuh Pak? Karena kalau mereka tidak dibunuh, maka itu akan cepat menular. Bapak Ibu pernah dengar kisahnya robot bebek? Pernah Pak Bu? Ini manusia loh Pak, bukan robot. Pernah ya? Bagaimana ada seseorang yang kemudian menyodomi anak-anak di sekitarnya? Anak kecil, ya kan? Dilampiaskan nafsunya, tidak fokus entah itu laki-laki atau perempuan, disodomi Pak. Ya, itu sudah terlalu banyak kisah di Indonesia, bahkan diangkat di televisi, di berita-berita. Bagaimana ada anaknya yang kemudian pulang, Pak, kenapa? Ternyata disodomi oleh tetangganya dan lain sebagainya.
Di masa yang akan datang, orang yang disodomi punya kemungkinan besar untuk menjadi pelaku. Kenapa? Karena waktu setelah diteliti ternyata apa? Perbuatan tersebut adalah perbuatan yang membuat ketagihan. Ketagihan. Ketika pertama dia menjadi korban, mungkin dia akan tidak kenapa-kenapa. Tapi setelah itu dia akan ingin dan ingin lagi, dan setelah itu dia akan melakukan kepada orang lain. Maka hubungannya dengan penyakit seperti ini Islam tegas. Apa bunyi Islam tegas? Sebagaimana ketika laki-laki dan perempuan berzina, kalau belum menikah hukumannya disambut 100 kali. Kalau sudah menikah dan dia selingkuh berzina dengan orang lain, di dalam Islam hukumnya adalah dirajam. Islam apa sebentar? Saya ngomong itu nanti kalau ternyata itu terjadi kepada dirinya, dia baru tahu hikmahnya kenapa Islam begitu tegas tentang perihal ini. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemudian cara mengeksekusi tadi pelaku dan yang ini menjadi korban? Allah mengatakan caranya adalah dilemparkan dari tempat tertinggi di daerahnya. Kalau hari ini ada gedung, ya sudah dilempar dari atas. Allah Bismillah, ya. Dan kita yakin bahwasanya memang syariat Islam kita yakini adalah syariat yang paling benar demi kemaslahatan manusia. Islam rahmatan lil alamin. Cukup sekian dari kami. Atas banyaknya kami mohon salah, kami mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.